Ya, oke. Kita lanjutkan. Hari ini Ustadz mau menjelaskan ya sedikit nanti tentang nilai-nilai Pancasila. Hari ini nilai Pancasila ya. Meskipun nanti mungkin kalau ada waktu lebih kita gunakan untuk yang lain ya. Nah, oke. Tapi ingat sebelum Ustadz sampaikan nilai Pancasila, cara belajar kita, Ustadz ulangi ya. Ustadz nyampaikan hal-hal pokok, kalian masih punya kewajiban untuk membaca modul lebih detailnya ya. Jadi nanti kalian wajib membacanya tetap ya. Jadi karena Ustadz tidak akan mungkin memberikan semuanya, 100% enggak akan ya. Nah, nanti ada bagian yang harus kalian baca. Ya, oke. Materinya tidak banyak untuk nilai-nilai Pancasila ya. Karena Pancasila hanya ada 5 sila ya. Ya. Oke, nilai-nilai Pancasila kemarin sudah saya sampaikan ya. Nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya adalah nilai-nilai baik, nilai-nilai yang positif yang sudah ada di masyarakat kita dulu, di nenek moyang kita dulu ya. Nilai-nilai yang baik-baik itu diambil ya, digunakan sebagai dasar bernegara. Nah, jadi kalau kita ngomong nilai-nilai Pancasila, kita ngomong nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau nanti kalian disuruh minta nyebutkan perbuatan yang sesuai dengan nilai itu gampang ya. Yang penting nilai-nilai yang positif, yang baik-baik gitu ya. Oke, baik. Nenek moyang kita dulu itu punya kebiasaan yang sangat baik, yang luhur ya. Banyak sekali ya, ada kalau ada masalah biasanya lari kepada Tuhan, minta bantuannya ya. Dulu mungkin kalau kalian masih punya kakek nenek yang sempat masih bercocok tanam, bersawah gitu ya. Memulai nanam aja dengan cara bersyukur ya. Panen juga dengan rasa syukur. Berarti sangat menghargai, sangat apa namanya ya, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan ya. Oke. Kemudian Pancasila itu terdiri dari 2 kata sebenarnya, yaitu panca dan sila. Oke, siapa yang tahu artinya panca? Panca itu 5. apa artinya? Iya, betul, 5. Sila artinya apa? Dasar. Betul. Mas Evan pinter. Jadi panca itu 5, sila itu dasar. Nah, jadi Pancasila itu 5 dasar. Nah, itu diambil dari sekali lagi ya, nilai-nilai baik yang ada di masyarakat kita. Ini contoh aja ya, nilai baik yang ada. Nah, misalnya seperti ini. Ini gotong royong. Kita punya pekerjaan, maka banyak orang yang membantu kok dulu ya. Mungkin di zaman kakek nenek kalian dulu, membangun rumah itu banyak tetangga yang membantu, gitu ya. Jadi tidak semuanya tukang. Yang tukang cuma sebagian saja ya. Tapi banyak juga misalkan mendirikan atap, pasang genting, itu banyak yang membantu kalau dulu ya. Nah, oke, contohnya ini ya, membersihkan lingkungan juga tidak kita sendiri-sendiri di rumahnya, tapi bareng-bareng menjaga lingkungan bersama ya. Namanya gotong royong. Nah, contoh yang lain gambarnya seperti ini juga. Nah, hampir sama ya. Ini membangun pos kampling itu dikerjakan bersama-sama. Bapak-bapak pemuda itu yang bagian membangun gitu ya. Ibu-ibu, anak putri itu membantu dengan cara menyediakan konsumsi untuk bapak-bapak dan mas-mas gitu ya. Nah, ini contoh nilai-nilai yang baik yang sejak dulu ada di masyarakat kita. Nah, yang lain
banyak ya. Nanti kita pelajari bersama. Oke. Selanjutnya kita pelajari nilai-nilai yang ada di masing-masing sila ya. Kita mulai dari sila yang pertama. Bentar. Mas Hafid. Sila pertama bunyinya bagaimana, Mas? Ketuhanan yang Maha Esa. Wah, pinter. Ya, oke. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, ya. Oke. Ketuhanan yang Maha Esa ini dilambangkan dengan bintang ya. Bintang segi 5 dengan warna dasarnya hitam, ya. Nah, ini artinya kita mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha menguasai alam semesta, ya. Nah, nilai-nilai yang ada di sini adalah yang pertama nilai Beriman. ya. Intinya beriman pada Allah, beriman pada Tuhan yang Maha Esa, ya. Kemudian berarti masyarakatnya punya agama dong, iya, ya. Nggak usah takut salah. Ya. Karena ada agamanya tidak hanya satu, ada banyak agama, ya. Biar kehidupannya itu baik, tidak ada masalah-masalah, maka nenek moyang kita dulu saling menghormati, ya. Yang beragama satu menghormati agama yang lain, ya. Bagaimana cara menghormatinya? Caranya adalah membiarkan dan memberikan kesempatan kepada setiap orang yang beragama untuk menjalankan agamanya. Jadi kalau ada orang yang mau ke masjid, yang lain nggak akan mengganggu. Ya. Kemudian ada orang yang mau ke gereja, yang lain juga tidak akan mengganggu. Nah, itu bentuk toleransi seperti itu, ya. Nah, kemudian yang lain gimana? Yang lain, kalau ada orang yang sudah beragama, maka tidak boleh dipaksa-paksa untuk berpindah agama. Dipaksa nggak boleh ya. Ya, artinya tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Biarlah orang yang dewasa itu memilihnya, gitu ya. Tapi bagi kita yakin agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam, ya. Nah, kita harus yakin itu ya. Nah, oke. Nah, ini saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Nah, kan sudah tahu artinya ya, menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ketika kita orang Islam mau sholat, ya mesti akan dihormati oleh agama lain ya. Kita mau menjalankan puasa, biasanya juga umat yang lain menghormatinya, gitu ya. Nah. Oke, jadi ini ya intinya begitu. Setiap warga negara Indonesia itu punya keyakinan yang harus dihormati. Kemudian kalau udah punya keyakinan, maka saling menghargai, saling menghormati. Kemudian nilai yang lain adalah tidak boleh memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. Ya, oke. Kira 3 hal itu yang menjadi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nanti kalau kalian misalnya disuruh menyebutkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka silakan dituliskan. Misalkan orang yang beragama Islam pergi ke masjid untuk sholat. Orang yang beragama Islam menjalankan ibadah haji. Orang yang beragama Islam menjalankan puasa Ramadan. Boleh ya, seperti itu ya. Ya, oke. Itu ya. Kemudian tidak memaksakan agama, berarti orang yang beragama Islam nggak boleh dipaksa masuk agama orang lain. Nah, misalnya begitu, boleh ya.
Itu nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, ya. Oke. Kemudian kita masuk ke sila yang kedua. Ya, bentar ya. Cari dulu nih. Mas Zaka, bagaimanakah bunyi sila kedua, Mas Zaka? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pinter. Lambangnya apa, Mas Zaka? Santai. Iya, pinter. Oke, bagus. Iya, itu ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia satu dengan manusia yang lain, ya. Oke. Bagaimana kan nilai yang ada sejak dulu ya dalam bangsa Indonesia? Nah, ini mengakui persamaan derajat. Artinya tidak mengakui adanya perbudakan. Tidak mengakui orang yang satu itu derajatnya lebih rendah sehingga banyak dihina. Enggak boleh ya. Itu perbuatan yang enggak baik. Nah, maka tidak dimasukkan dalam nilai-nilai kemanusiaan ya. Yang dimasukkan adalah mengakui persamaan derajat. Sehingga kalau derajatnya sudah sama, nah maka akan berkembanglah rasa saling menghargai, saling mencintai sesama manusia ya. Karena ada nilai kemanusiaan di situ ya. Oke, berikutnya apa lagi? Maka punya sikap tenggang rasa, sama derajatnya kok ya. Sehingga ketika ada orang yang punya masalah, sedang tertimpa musibah, maka biasanya orang yang lain itu akan punya rasa tenggang rasa ya. Punya rasa kasihan, punya rasa ingin membantu gitu ya. Oke. Sisi yang lain adalah atau hal yang lain tentang kemanusiaan adalah nah ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi manusia itu butuh hidup nyaman, ya dibuat nyaman, tidak perlu diganggu-ganggu gitu ya. Butuh hak hidup, ya diberikan kesempatan untuk mencari rezeki, tidak dihalang-halangi ya. Kemudian orang yang punya kena musibah untuk bertahan hidup, maka dia butuh bantuan, perlu dibantu gitu ya. Orang yang kena musibah yang lain, maka juga perlu kita membantu meringankan bebannya ya. Nah, oke. Sehingga kalau orang yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tadi, maka berikutnya lahirlah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya apa? Contoh, membantu korban gempa bumi, membantu korban banjir, membantu kalau mungkin sekarang ada tetangga kita yang sedang isoman sehingga tidak bisa kemana-mana, mungkin tetangganya bisa membantu kebutuhan sehari-harinya, ya. Sekarang banyak yang kayak gitu ya. Oke, yang lain misalnya ada orang yang selama ini mungkin sakit, harus operasi, butuh darah, maka ada yang donor darah, gitu ya. Oke, dan kegiatan yang lain yang bersifat membantu manusia yang sedang kesusahan, yang butuh bantuan, ya. Itu maka masuk dalam nilai-nilai kemanusiaan yang ini, ya. Sehingga nanti kalau kalian mungkin diminta menyebutkan kegiatan yang sesuai dengan sila kedua, silakan dijawab dengan banyak hal tadi ya. Misalnya membantu teman yang sedang kesusahan, membantu tetangga yang mungkin butuh bantuan, membantu masyarakat yang sedang kena musibah, musibahnya bisa kalian jelaskan
banyak ya. Oke. Itu untuk sila yang kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Oke. Persamaan derajat ini juga akan mencerminkan nanti adanya keadilan nanti ya. Maka ada istilah adil di situ. Berikutnya Ustadz meneruskan ke sila ketiga. Ada apa sajakah nilai-nilai baik dalam sila ketiga? Nah, Mbak Raya, tolong sebutkan Mbak, sila ketiga bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia. Pinter. Lambangnya apa Mbak? Pohon beringin. Sip, hebat ya. Betul, pohon beringin. Ya. Ya. Pohon beringin lambangnya. Ya. Oke. Nah, di sila ketiga ini adalah bagaimana nilai-nilai yang ada itu akan membawa kita ke dalam suatu masyarakat yang rukun, yang bersatu, ya, tidak mudah untuk dipecah belah. Ya. Itu ya. Kenapa kok begitu? Karena pengalaman saja ini ya. Dulu itu kita dijajah selama 3,5 tahun karena tidak bersatu, mudah dipecah belah. Maka dibutuhkanlah nilai-nilai itu, persatuan ya. Apa saja? Ya, menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia sangat dibutuhkan ya. Ingat, karena pengalaman kita selama ini kita dijajah dengan cara dipecah belah, itu ya. Maka untuk bernegara kita butuh persatuan. Nah, nilai-nilai apa saja yang dibutuhkan sehingga kita akan tetap baik persatuannya. Nah, yang pertama, cinta tanah air. Kalau kita cinta tanah air, maka kita tidak akan mungkin apa namanya ya, bela negara yang tidak sesuai dengan kita. Ya. Oke, berikutnya. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, ini sudah dicontohkan oleh para pahlawan yang dulu berjuang untuk kemerdekaan kita, ya. Mereka berkorban karena cinta tanah air, mereka berkorban demi bangsa dan negara karena tak mau adanya penjajahan, ya. Oke, jadi mereka rela berkorban demi bangsa dan negara. Oke. Berikutnya apa lagi? Nah, mengharumkan nama bangsa berarti ini memang yang harus melakukan orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia ya. Bagaimana cara mengharumkan nama bangsa? Ya, berbuat sebaik-baiknya untuk bangsa. Berbuat sebaik-baiknya atas nama bangsa. Nah, ini bisa dilakukan oleh misalnya ya atlet-atlet yang dikirim dalam Olimpiade, dalam SEA Games, ASEAN Games, dalam Olimpiade Fisika, Olimpiade Matematika dan sebagainya ya. Atau dalam kegiatan yang lain. Nah, ketika mereka itu bisa berjuang dengan sangat baik maka mengharumkan nama bangsa ya. Ketika mereka di luar sana, di luar negara kita berperilaku yang baik, sopan santun, maka akan juga dihargai. Oh, ternyata orang Indonesia itu baik. Itu mengharumkan nama bangsa, ya. Oke, maka kita di dalam negeri juga harapannya bisa berbuat untuk negara dengan cara menjaga
nilai-nilai baik bangsa Indonesia, ya. Berikutnya, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, ini nanti dalam kehidupan sehari-hari bisa diwujudkan dalam pertama, kita tidak perlu memilih-milih teman berdasarkan sukunya. Orang Jawa nggak mau bergaul dengan suku dari Batak, orang Jawa nggak mau bergaul dengan suku Madura misalnya. Nah, itu nggak sesuai dengan ini ya. Maka yang sesuai adalah ketika kita bergaul boleh dengan semua suku, dengan semua bangsa, asalkan itu tidak rusak kita, ya. Jadi bergaul itu kepada siapa saja, yang penting ketika bergaul itu kita tambah baik, bukan tambah buruk ya. Kalau tambah buruk berarti nggak sesuai. Ini nilai kebaikan kok ya yang kita omongkan ya. Oke. Dengan adanya kita bergaul dengan semua suku, semua bangsa yang ada di Indonesia, maka secara otomatis persatuan negara kita akan baik, akan kuat ya. Ya, karena kita itu punya banyak suku-suku dari Sumatera sampai Papua, itu sukunya banyak banget. Maka para pendiri negara kita membuat semboyan ya, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, ada yang tahu artinya? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu beraneka ya. Bhinneka itu beraneka. Iya betul. Berbeda-beda tapi tetap satu. Indonesia ya. Maksudnya ini semboyan ini untuk memperkuat persatuan ya. Nah, agar tidak banyak masalah antar suku ya. Justru kebalikannya, biar ada kerjasama antar suku ya. Oke. Nah, itu sila ketiga, intinya kita merawat persatuan dengan cara kita bergaul dengan siapapun ya. Tidak memilih-milih ketika bergaul, boleh milih dipilih yang baik ya. Artinya ketika yang ngajak keburukan tetap nggak usah ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekalian, pada sila keempat ini ada nilai-nilai yang berkaitan dengan penentuan keputusan bersama, cara membuat keputusan dalam tingkat kelompok, bukan tingkat individu ya. Contoh, dalam sebuah keluarga, dalam sebuah wilayah, misalnya satu RT, satu RW, gitu ya. Dalam wilayah satu kabupaten, satu provinsi, bahkan dalam satu negara. Nah, nilai-nilai yang ada di situ adalah nilai musyawarah. Jadi ketika kita ada sesuatu yang harus kita putuskan ya dalam satu kelompok, maka yang digunakan adalah cara bermusyawarah. Targetnya apa? Targetnya adalah terjadinya mufakat. Mufakat itu semua sepakat. Ya. Nilai apa saja untuk ke arah sana itu? Nah, ini mengutamakan kepentingan yang banyak di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya. Dulu ini pernah dicontohkan oleh para pejuang dulu
di mana para pejuang dulu itu mayoritas adalah orang Islam. Mayoritas adalah kiai. Mayoritas adalah santri, ya. Dulu ketika merumuskan Pancasila yang ada dalam pembukaan, ya, UUD 45, itu sila 1 bukan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tapi bunyinya menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, tapi karena adanya keberatan dari orang-orang yang non-Islam saat itu, maka para kiai, para santri yang saat itu ikut merumuskan itu dengan memandang untuk kepentingan bersama, untuk persatuan. Maka ketika musyawarah dia mengiyakan, oke lah kita ganti, ya, sehingga jadilah seperti sekarang ini ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Tuh, ya. Oke, jadi itu contoh mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Maksudnya ini, dan ketika kita bermusyawarah, kita boleh mengemukakan pendapat. Orang lain juga boleh menyampaikan pendapatnya. Nah, yang tidak boleh itu ada yang memaksakan kehendak kepada orang lain. Tak maksud memaksakan kehendak? Memaksakan kehendak itu artinya orang lain dipaksa, ya, sesuai dengan kehendak dari orang yang punya kepentingan atau punya ide, itu ya. Nah, di sini tidak boleh memaksakan kehendak. Kemudian apalagi nilai-nilai yang ada? Nah, dalam bermusyawarah itu menggunakan semangat kekeluargaan, sehingga ketika sifatnya, semangatnya kekeluargaan, maka mudah untuk bisa menerima pendapat orang lain, ya. Oke, gitu. Contoh, misalnya kalau dulu kalian pernah bermusyawarah menentukan pengurus kelas, misalnya, mesti dengan cara bermusyawarah, ya. Oke. Oke, anak sekalian. Jadi ini nilai-nilai yang ada di sila keempat. Ini umumnya berkaitan dengan cara memutuskan atau membuat keputusan pada tingkat kelompok, ya. Oke. Kita lanjutkan ya untuk sila kelima. Nah, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, di sila kelima ini sebenarnya adalah merupakan cita-cita bernegara. Jadi targetnya adalah masyarakatnya itu sejahtera. Tapi sejahteranya tidak hanya sebagian, semuanya, sehingga adil, ya, keadilan sosial. Nah, untuk ke arah sana agar sejahtera, maka dibutuhkanlah, ya, nilai-nilai yang bersifat pekerja keras, bekerja dengan keras, semangat kerjanya, gitu ya. Maka kalian juga seandainya dalam masih pelajar, kerja kalian adalah belajarnya yang keras, rajin, ya. Silahkan cari ilmu sebanyak-banyaknya, nggak harus ilmu yang berkaitan dengan ustadz-ustadzah, ya. Oke, Mbak Raya. Ya.
Oke, itu bekerja keras. Untuk sejahtera dan adil apalagi selain bekerja keras. Nah, ini juga kalau ada orang yang lain yang bekerja sudah punya hasil, maka kita hargai, ya. Artinya tidak perlu ada iri pada orang yang sukses. Bahkan kalau perlu ditiru bagaimana cara suksesnya. Ya. Oke. Apalagi? Ya. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kalau misalnya ada orang yang dibolehkan berjualan di pinggir jalan, maka ketika ada orang yang ingin meniru, ya tentunya harusnya dibolehkan, gitu ya. Ketika ada orang lain misalkan boleh berjualan di pasar, maka ketika ada orang ingin berjualan di pasar juga harusnya dibolehkan. Itu ya. Tidak boleh, jangan. Gitu ya, artinya bersikap adil terhadap sesama. Nah, ini siapa yang harus bersikap adil ini? Semua, ya. Ya pemerintah, ya kita sebagai masyarakat juga berlakunya harus adil. Nah, bagaimana agar adil itu bisa terjadi? Maka kita harus menghormati hak orang lain. Ketika satu orang punya hak dalam satu hal, maka biasanya orang lain juga punya hak. Ya. Seperti tadi, misalnya Ustadz punya hak untuk berjualan, maka kalian pun punya hak untuk berjualan. Jika Ustadz punya hak untuk berbicara, kalian juga punya hak untuk berbicara. Tapi dalam keadaan sosial, itu umumnya berkaitan dengan hak-hak yang sifatnya berusaha dalam memenuhi kebutuhannya, ya, untuk sejahtera itu. Nah, ini yang perlu, ya. Selain menghormati hak, kita juga mungkin perlu menolong orang lain. Orang yang lain, mungkin tetangga kita masih banyak yang nganggur. Mungkin kita bisa menciptakan pekerjaan untuk mereka, nolongnya, gitu ya. Mungkin di sekitar kita ada masyarakat yang putus sekolah, nggak sekolah, maka bisa kita tolong bagaimana ketika mungkin dia masih berkeinginan untuk sekolah, bisa kita bantu, gitu ya. Nah, oke. Itu ya. Nilai-nilai keadilan sosial itu berkaitan dengan ingin tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Untuk mencapai ke sana memang nggak mudah ya. Pemerintah kita sudah bekerja dengan sangat keras, tapi seandainya saat ini kita masyarakatnya belum sejahtera, belum makmur, ya mungkin masih harus bersabar gitu ya. Nah, oke, baik. Selanjutnya, anak sekalian, Ustadz punya 5 soal ya. 5 soal. Silakan nanti dipilih itu sesuai dengan sila yang keberapa, gitu ya. Oke. Nah, ini punya 5 soal. Nomor 1 sampai nomor 5 itu sesuai dengan sila yang keberapa. Oke, silakan dipikirkan. Ustadz beri waktu 1 menit untuk merenungkan dan menjawabnya ya. Nanti Ustadz tanya. Jadi kalian nggak perlu jawab keras-keras, yang jawab nanti yang Ustadz tanya saja ya. Sudah bisa.
Oke. Sudah ya? Nah, Belum, Mus. oh belum. Oke. Kurang ya, Mah? Apa? Ya, kayak gitu. Mana hilang? Kayak gini nggak ada. Di sini nggak ada. Apanya yang nggak ada? Yang kayak gitu. Nilai apa? Oke, sudah. Nomor 1 sudah. Oke, nomor 1. Ustadz tanya ke Mas Alvin. Gotong royong itu sesuai dengan sila keberapa, Mas Alvin? Sila kedua. Sila ke? Dua. 2. Oke, ada lain? Yang lain? Tiga. Oke, Mas Odi. Betul ya. Gotong royong Mus, itu 3. wujud persatuan ya. Maka itu sila ke-3. Tuh. Kita ke nomor 2. Rajin beribadah. Nah, bentar, Sila ini ke-1. Sila ke-1. Pertama. sila berapa? 1. Oh iya, Satu. sila ke-1. Oke. Sila ke-1. Benar. Sekarang melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Ada yang Sila tahu? ke-4. Sila ke-4. Wah, pinter. Iya, benar. Sila ke-4. Berapa itu? Nomor 4. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Kalau kita ngomong kaya miskin, mesti kesejahteraan. Betul nggak? 5. Iya, benar. Sila ke-5. Nomor 5. Kedua. Iya, benar. Kalau kalian mungkin jarang menemui kayak gini ya. Nomor 2, nomor 5 ini. Kalau Ustadz dulu sering ya. Dulu ketika Ustadz sekolah itu masih naik angkot ya. Ketika naik angkot itu ketika kita duduk kemudian ada yang masuk ternyata orang yang tua, ibu-ibu yang sudah sepuh atau ada orang yang sedang hamil, tempatnya udah habis, maka kita yang muda yang masih kuat berdiri mengalah ya. Berikan tempat itu kepada orang yang lebih membutuhkan ya. Oke. Nah, itu contoh-contoh ya perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, nanti perilaku dan sikap yang lain silakan dicari apa saja yang sesuai dengan sila pertama yang berkaitan dengan keyakinan. Sila kedua berkaitan dengan kemanusiaan, hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain ya, berkaitan dengan rasa kemanusiaan. Kemudian berkaitan dengan persatuan yang menunjukkan adanya kerukunan, persatuan, maka itu perilaku sikap yang sesuai dengan sila ke-3. Sedangkan yang sesuai dengan sila ke-4 adalah ketika kita membahas tentang hal-hal yang butuh diputuskan untuk kelompok. Ya, ketika dalam kelompok butuh keputusan, diambil cara mengambil keputusannya bagaimana, yaitu tentang musyawarah. Itulah perilaku dan sikap yang sesuai dengan sila ke-4. Sedangkan yang kelima itu yang berkaitan dengan kesejahteraan, keadilan sosial, ya. Oke. Baik. Itu yang saya sampaikan sekalian. Assalamualaikum. Ya.
Ada pertanyaan? Bisa memahami nilai-nilai Pancasila? Ya. Sekali lagi, kalau kita ngomong nilai-nilai Pancasila berarti ngomongkan kebaikan-kebaikan yang ada di bangsa kita, ya. Baik, kalau sudah nggak ada, berarti cukup itu ya. 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 Kita akhiri. Oh ya, sebelum saya akhiri tadi sudah disampaikan Ustazah Melisa. Besok kita libur. Ya, sudah ya. Yeay. Harusnya liburnya itu hari ini. Untuk memperingati apa? Memperingati tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah. Nah, tadi sudah disampaikan ya proyeknya ya. Proyek tahun baru udah sampaikan? Tadi pagi? Sudah, Us. Oh ya, sudah. Baik. Silakan dikerjakan ya. Siapa yang kultum selanjutnya? Ya. Oke, baik itu dulu ya. Kita akhiri. Oh, ada Mas Ahmad. Ada apa Mas Ahmad? Mas Ahmad? Mas Ahmad. Enggak apa-apa, Us, cuman kepencet tadi. Oh, begitu. Kepencet. Ya. Oke. Oke, sekalian. Berarti cukup hari ini. Tapi ingat loh ya, modulnya tetap kalian baca. Ya, kan butuh bisa membaca, memahami sebuah kalimat, sebuah paragraf, ya. Oke. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya. Ustadz, gimana kalau hari Jumat tuh ada keputrian atau keputraan? Oh ya, oke. Ustaz jawab ya. Jadi di masa pandemi ini untuk keputraan dan keputrian diadakannya 1 bulan sekali. Ya. Nah, di hari Jumat tapi hanya 1 bulan sekali. Nah, itu juga masih menunggu kelas yang tidak ada ustadznya itu dapat ustadz duluan. Contoh di kelas 5 ada nggak yang nggak ada ustadznya? Ada. Kelas 5 apa? 5A. Ya. Karena 5A Ustazah Dina dan Ustazah Muna. Jadi nggak ada ustadznya. Untuk keputraan belum bisa jalan. Maka nunggu dulu itu ada ustadznya ya. Oke. Terima kasih Mbak Raya. Tapi insya Allah itu sudah kita jadwalkan 1 bulan sekali. Ya. Sudah diakhiri. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Bila banyak salah dari Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya. Jangan diakhiri. Jangan diakhiri. Ustaz nggak bisa kalau yang akun ini Mas. Jangan Laki-laki. yang Aku Ahmad. laki-laki. Enggak Aziz. Ayo tadi sila kedua itu saling menghargai ya. Diamalkan. Aziz. Saling jangan menjelek-jelekkan. Ya, ada apa Mas Aziz? Kayak aku. Lah Aziz. No. Aziz Us. Jangan. Mereka tuh suka nge-kick kita. Bahkan jadi. Tanpa alasan yang jelas. Buat Jum aja. Lalu kan kita cuma ngechat perempuan-perempuan doang. Kita nggak ganggu mereka loh. Aziz kamu jadi host. Gitu. Nggak tahu. Aku Dahwa aja. Iya. Ustaz tidak bisa live dari akun yang ini ya. Kalau akun ini Ustaz harus end kalau Ustaz. Kemarin nggak bisa ya Ustaz depan. Nah, yang kemarin nggak bisa. Nggak bisa. Yang lama masih bisa kok. Tapi kan harus ada Ustaz.
Atau kan harus Waiting for the host itu loh. Oh begitu. Ya oke lah. Lain kali kita lebih lama ngobrolnya ya. 3 jam. 3 jam. Ya. Ya oke. Tapi untuk hari ini atau yang akun ini misalnya tidak bisa ya. Among Us. Ini kita masuk ke TU. Jawa. Oke ya, gitu ya. Mohon maaf. Jadi untuk yang akun ini, kalau yang kemarin bisa putus-putus, nggak apa-apa. Kan boleh pakai itu. Nah, yang ini karena ini nggak putus, jadi nggak bisa ya. Mohon maaf ya. Us, bisa insert screen, Us. Oh yes.